Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwan fillah sadakumullah. Ter mungkin 18, 19 tahun lalu, saya mendapat curhatan dari seorang bapak yang dia itu memiliki anak. Kebiasaan di pesantren kami setelah santri itu lulus, mereka melaksanakan tugas dakwah selama 1 tahun. Kami membuatnya dengan istilah wiyata bakti. Setelah tugas 1 tahun itu, dia pulang ke rumahnya, lalu dia minta dinikahkan oleh orang tuanya. Orang tuanya tentu merasa merasa berat untuk mengizinkan. Anak ini seorang laki-laki dengan berbagai macam alasan. Intinya dia masih terlalu muda, belum punya pekerjaan. Lalu beliau, minta tolong kepada beberapa ustadz yang qadarullah saat itu setelah menasihati anak ini ternyata mental, ya, tidak diterima nasihat guru-gurunya ini, atau bahasa lainnya ya kalah lah gitu loh debatnya. Lalu bapak ini mengatakan kepada saya, "Tat, bisa nggak Tat tolong bilangin anak saya ya, agar mengurungkan niatnya untuk menikah. Saya khawatir dia masih terlalu muda," gitu. "Baik Pak, siap, suruh ke rumah saya jam 10 malam," kata saya. Nah, jam 10 malam dia datang, ya suasana sudah hening, anak istri saya sudah tidur semua. Kemudian setelah basa-basi saya katakan, "Kenapa antum mau buru-buru nikah?" Anak ini anak yang pintar, cerdas, langsung keluarlah dalil-dalilnya. "Karena Allah telah berfirman, ayat ini, surat ini, Allah telah berfirman, ayat ini, surat ini." "Masih ada lagi dalilnya," kata saya. "Ada lagi Tat, Rasulullah SAW bersabda, gini gini gini, Rasulullah SAW bersabda, begini begini begini." Wah, banyak dalilnya. "Masih ada lagi dalilnya." "Ya cukup Tat," kira-kira itulah. Lalu saya tanya, "Antum mau nikah kapan?" "Nggak tahu Pak." "Gimana ini mau nikah tapi nggak tahu calonnya siapa?" Ya. "Antum sudah kerja belum?" "Ya sementara belum Tat." "Terus mau dikasih makan apa anak orang itu?" Dengan santai dia menjawab, "Kan ada abi saya Tat." "Ada abi antum? Antum nggak malu ngomong kayak gitu?" Ya. "Ya, antum mau ajak dia tinggal di mana?" kata saya. "Ya itu masalah kecil Tat, nah, bisa di rumah orang tua saya atau kita ngontrak," gitu ya. Tuh. Terus saya katakan, "Udahlah nggak usah banyak dalil dah, intinya kenapa mau buru-buru nikah? Ada sesuatu apa? Orang calon aja belum ada," kan kata saya. "Ya masalahnya, ya anak ini, muter-muter dulu ngomongnya. Intinya zaman itu zaman, ketika orang masih ke warnet ya, belum ada Android, dia sering ke warnet, ya mungkin melihat hal-hal yang begitulah ya. Terus kata dia banyak laki perempuan boncengan motor ya, kayaknya mesra sekali, ya pengen seperti itu." Lalu saya katakan, "Berarti Antum pengen nikah bukan karena qala Allahu ta'ala, ya bukan karena Allah berfirman, Nabi bersabda, ya kan? Karena nafsu Antum sudah menggelora," kata saya. "Ya boleh juga gitu Tat." Ya sudah, sekarang apa menurut Antum kalau dengan menikah hari ini, syahwat Antum itu akan, terpuaskan?" "Mmm,
sedang haid, tidak boleh hubungan. Bingung dia langsung jawabnya. Bagaimana kalau pasangan antum tuh nifas? Bisa 30, 40 hari, ya, nggak bisa hubungan. Apa solusi antum melampiaskan syahwat antum? Dengan entengnya dia mengatakan, "Ya kan bisa nikah lagi, Tat." Astagfirullah, kata saya. "Sesederhana itukah?" Ya. "Sesederhana itukah ya akhi?" kata saya. Enak sekali antum ngomong. Satu aja belum selesai mau ngomongnya seperti itu, ya. Nikah itu bukan cuman pelampiasan syahwat, kata saya. Nikah itu suatu yang sangat agung. Ya, Allah sendiri membahasakan dalam surah An-Nisa ayat 21, ya, "Mitsaqun ghalidza." Nikah itu perjanjian yang sangat kuat, ya, ikatan yang sangat kuat, agung, bukan main-main ini. Ya, nikah itu untuk meneruskan, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bangga dengan umatnya kalau banyak, ya. Nikah itu nggak sesederhana yang antum bayangkan. Ya, saya termasuk orang yang agak berseberangan dengan kebanyakan orang tua hari ini ya, yang mungkin ketika anaknya lulus pondok, langsung buru-buru dinikahkan. Habis itu, anak ini menikah, langsung pisah, LDR. Karena yang laki mungkin kuliah di Solo, yang perempuan mungkin kuliah di Lampung. Ya, saya katakan, orang nikah itu untuk berkumpul, kok ini malah berpisah gitu loh. Orang nikah itu untuk menjauhkan kita dari zina, kalau nggak ketemu dengan pasangannya, jangan-jangan malah terjadi dosa itu, karena pasangannya nggak ada gitu loh, ya. Waliyazubillah, ya. Nikah itu perkara yang agung, perkara besar, perkara berat, ya. Lawang kita punya kawan, ya ikhwan sekalian, misalnya laki dengan laki-laki, berkawan kita, perempuan dengan perempuan berkawan, itu saja pasti ada masanya kita ribut, ya ada slack-nya. Nah, bagaimana kalau kita dengan lain jenis, ya, apalagi model-model alumni pesantren tidak ada yang pacaran itu, udah itu berat, ya. Setiap ada santri yang datang ke rumah saya ngasih undangan pernikahan, saya tanya, "Sudah berapa buku yang antum baca tentang pernikahan?" Jawabannya apa? "Belum ada, Tat." Nah, ini belum ada gimana ini? Mau nikah nggak ada ilmunya, ya kan? India saja yang bukan negara muslim, pemerintahnya nggak akan ngasih, apa, surat nikah kalau belum ngikuti training pranikah 3 bulan, ya. Di sini nggak ada, kalaupun ada paling 1 hari selesai. Masya Allah, makanya banyak terjadi perceraian di negeri kita ini, ya ikhwan sekalian, karena gagal. Nikah itu nggak sederhana yang kita bayangkan, bukan cuma pelampiasan syahwat, ya. Kalau cuma syahwat yang menggelora, bukankah agama kita, syariat kita sudah mengatakan, ya, kalau laki-laki itu belum bisa menikah karena belum cukup modalnya atau yang lainnya, "Fa'alaihi bisyam," kata Nabi, dia suruh puasa, "Fa inna lahu wija," itu adalah benteng baginya, ya, puasa. Orang kalau cuman berpikir syahwat bisa diselesaikan dengan hubungan suami istri, dia nggak akan ngerti tentang keagungan puasa, kan, ya. Syariat mengatakan, ya, di surah An-Nur 30, 31, laki-laki suruh menundukkan pandangan dari perempuan, perempuan suruh menundukkan pandangan dari laki-laki, ghaddul basar. Kalau syahwat diselesaikan dengan hubungan suami istri, dia nggak akan tahu, ya, hikmah daripada ghaddul basar, menundukkan pandangan kita ini. Karena syahwat itu bermula dari pandang. Maka ikhwan fillah,
kasih pemahaman kepada anak kita, ya, tentang masalah ini. Jangan sampai nanti menjadi penyesalan di kemudian harinya. Tidak sedikit hari ini, ya, terjadi perceraian yang ternyata bukan hanya dari kalangan orang-orang awam, tapi dari kalangan orang-orang berilmu. Salah satu sebabnya apa? Ya karena belum matangnya usia mereka, belum cukupnya ilmu yang mereka miliki, belum siapnya ekonomi yang mereka miliki. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.